اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah sudah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita meneruskan kajian kita surah Al-Isra untuk murojaah pada bagian ketiga atau kelompok ayat yang lalu, 2 pekan yang lalu ya. Kita telah membahas 2 kelompok perintah dan larangan pokok dari Allah. Ada perintah, ada larangan. Perintahnya adalah, siapa yang lupa coba? Yang lupa aja yang lupa. Pertama, perintah hanya menyembah kepada Allah. Wa qada rabbuka ala alla ta'budu illa iya. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Berbuat perintah Allah untuk berbuat yang terbaik kepada kedua orang tuanya yang biologis, yang melahirkan. Maksudnya bukan 2 orang tua, tapi ayah ibunya. Yang ketiga, apa perintahnya? Wa ati dzal qurba. Berbuat baik kepada beberapa kelompok orang. Antara lain kelompok kalangan terdekat. Terdekat karena darah, keponakan, mamang, bibi. Terdekat karena posisi, berarti tetangga. Terdekat karena dikeweruhi, berarti kenalan. Jadi al-aqrabun itu spektrumnya luas. Nanti ada tegurannya, yang penting harus ada dasar bertindak. Jadi dari situ saja tema-tema solidaritas gitu ya. Maaf misalnya Palestina segala itu harus ketemu dasarnya. Dan karena apa? Karena weruh panitiane, nah itu bisa. Karena weruh panitia. Yang keempat, yang lupa aja yang ingat nggak? Wa aufu bil ahdi idza ahadtum. Dan memenuhi janji, memenuhi, bukan mentepati. Mentepati itu lebih kepada time, waktu, tanggal, kalender. Kalau memenuhi berkaitan dengan tidak boleh kurang,
harus penuh. Kalau isinya 100 jangan dibikin 99. Yang keberapa? Kelima ya. Yang kelima, wa aqsitu al-kaila wal mizan, dan melakukan atau wa'uful kaila, dan penuhilah takaran maupun timbangan. Bisa menakar dan menimbang barang dalam suatu perdagangan, bisa juga menakar dan menimbang untuk memberikan rekomendasi tentang personality, seperti yang dilakukan juri, pansel, sama. Jadi dalam parhali ditakoni, bagaimana menurut parhali burom laiku yang objektif, yang sesuai takaran timbangan. Mono itu ngebohong. Ya, jadi tidak sesuai takaran dan timbangan. Nah, sebentar lagi kita akan pilih takaran dan timbangan ini diperlukan. Dan sebentar lagi akan pilpres. Lebih ngeri lagi. Karena yang ditakar dan ditimbang gak banyak. Paling banyak 3 pasang. Dan dari 3 pasang itu paling banyak 6 orang. Ya, gak mungkin 3 pasang itu 5 orang, gak mungkin kan. Mungkin gak 3 pasang itu 5 orang? Bisa saja. Kalau 2 capres rebutan 1 cawapres. Misalnya saking anaknya presiden diperebutkan cawapresnya kan, karena capresnya capres yang butuh anaknya presiden. Jadi 5. Gimana caranya dia? Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu perintah-perintah. Kemarin juga diingatkan larangan-larangan Allah. Ayo, siapa yang ingat larangan Allah? Kita mau taskirin, dia masih ingat baik. Larangan Allah yang pertama, wala tubadzir tabziron. Jadi pada waktu perintah untuk berbuat baik pada orang lain, di tengah-tengah itu ada ancaman Allah, wala tubadzir tabdziron. Jangan ngasih yang enggak-enggak. Wong burung lah jadi gegeli, CRV lah orang bener. Itu namanya wala tubadzir tabdziron. Sehingga tidak berdaya guna, tidak menimbulkan manfaat lanjutan, dampak lanjutan. Namanya mubazir. Nah, mubazir itu temannya setan. Artinya setan paling takut ada sesuatu yang punya dampak lanjutan, dampak positif. Itu setan. Jadi setan itu terhadap orang-orang yang gemar berinfak, maka setan akan berusaha infaknya konsumtif, sehingga tidak punya dampak manfaat lanjutan atau menjadi tadzir. Larangan lainnya adalah wala taj'al yadaka maghlulatan ila aunukika. Aja bakhil, aja pelit, tapi juga jangan royal. Kalau memang gak boleh royal, bolehnya apa dong? Bisa pasar lama,
bisa ning rahu ganti-ganti ning pasar duku, nggak boleh royal ya kalian. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum khasyatam min imlaq. Jangan punya teori sendiri seolah-olah anak tidak bawa rezeki, sehingga parno, saking parnonya berteori sendiri, ini anak kalau dikuliahkan aduh bahaya gitu. Ini anak kalau diteruskan pendidikannya bahaya. Itu berteori sendiri. Padahal Allah sudah menegaskan sampai S3 setiap anak yang dititipkan pada bapak-bapak, ibu-ibu itu sudah di-cover oleh Allah. Sampai S3. Kalau pemerintah menerbitkan S4 sekalian S4. Kok sering ada kasus anak tidak sekolah? Ya karena orang tidak menjalankan amanat kehormatan rezeki itu. Jadi setiap rezeki yang dititipkan pada kita ada hak orang lain. Nah, di sisi lain rezeki yang dititipkan pada kita juga ada hak anak. Bukan hak rumah, hak rehat, hak beli kemewahan. Nah, disitulah akhirnya anak tidak sekolah. Anak juga mengalami malnutrisi. Malnutrisi itu apa itu? Mal sendiri tehmal ya. Tehmal itu bidan maliha ya. Penggale ya. Maris ya. Penggale bidan maliha. Akhirnya stunting. Wah, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, larangan keempat. Ini masih murajaah ini. Enggak ada. Wala taqrabu amwalal yatim. Lah ke zina mah. Zina ning surat lain. Ini al-Isra' berkaitan dengan kehormatan harta. Wala taqrabu malal yatim. Jangan coba-coba mendekati markibai aja. Apalagi melakukan aksi-aksi brutal di mana anak yatim yang sebetulnya punya hak-haknya terkorap, terambil. Karena berkuasanya janda atau ibu kandung. Yang janda itu kan ibu kandung si yatim. Apa pokok pangkalnya? Kekuasaan janda itu membahayakan. Kekuasaan janda yang tadi kekuasaan orang tua, sampai anak diamputasi haknya karena khawatir rezekinya enggak cukup. Itu kekuasaan orang tua. Ini kekuasaan janda atau kekuasaan duda, sama aja. Janda kawin lagi menyebabkan anak yatimnya jadi anak tiri. Bagi ayah tirinya jadi anak sambung, bagi anaknya jadi ayah sambung. Tapi tetap saja menjadi problem. Yang kelima, ayo siapa yang nggak ingat yang kelima? Larangan yang kelima. Larangan tadi perintah wa'uful kaila. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan menjunjung tinggi
suatu pandangan yang kamu nggak punya ilmunya. Lah dasarnya ada bid'ah, selamatan, perayaan-perayaan, tahayul, termasuk juga menahan infak. Itu kan namanya tidak ada dasar ilmunya. Wala takfu, jangan kamu jadikan kofiyah. Takfu itu kofiyah itu ada di mana? Ada di atas. Karena ada di atas berarti kan dijunjung tinggi. Wala takfu, dan janganlah kamu junjung tinggi sesuatu yang kamu nggak punya basis ilmiahnya. Jadi pandangan hidup kamu jadi dasar tindakan kamu. Itu maksudnya wala takfun konon para. Terakhir, larangan terakhir, wala tamshi, janganlah kamu apa wala tamshi itu berjalan marohan dengan anti kritik marohan, tidak mau menerima nasihat. Jadi marohan itu bukan sombong dalam pengertian legekan, berlegek. Emang ada wala taqrabu zina? Hah? Iya kan? Ayat 32 lewat A tuh. Oh, ya udah tambahin yang ketujuh, wala taqrabul az-zina. Nah, berarti ada 6 perintah, ada 7 larangan. Ada 6 perintah, ada 7 larangan. Kita akan meneruskan ayat-ayat kita. Dari 6 perintah dan 7 larangan itu, Allah mengingatkan kita dengan kesimpulan yang dibikin oleh Allah sendiri. Apa kesimpulannya? Kullu zalika, ayat 38. Kullu zalika, sekabeh mauku, semua yang tadi itu yang mana itu? Yang 7 larangan. Karena sudah jadi fakta. Sudah jadi fakta. Jangan penasaran pengen nyoba, sudah terlambat. Pembuktian buruknya sudah abad-abad semenjak siapa? Ayo semenjak siapa? Semenjak anak-anaknya Nabi Adam menolak perintah Allah untuk taat dan patuh. Kamu harus menikah dengan si fulanah. Anak yang satunya diminta dengan fulanah yang lainnya. Rupanya ditolak. Fala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Nah, punya pemikiran sendiri yang gak ada basis ilmiahnya. Lamun kita kelan kawin kelan iku, waduh bahari. Kudune kita kelawin kelan si jini. Itu ma wala taqfu ma laka bihi ma laisa laka bihi ilmu. Nah, itulah pertama kali dalam sejarah. Karena sudah jadi fakta
Apa yang sudah jadi fakta, yaitu sayyi'uhu, kejelekannya itu makruhan, tidak disenangi inda rabbika, tidak disenangi Allah. Mungkin kita senang tapi Allah tidak senang. Begitu juga anaknya Nabi Adam, konon namanya, konon ini mah ya, Habil, satunya lagi konon namanya Kabil. Yang Habil nggak peduli bahwa Allah nggak senang, saya senangnya yang itu, tapi malaisa laka bihi ilmu, dia nggak punya basis ilmiahnya. Kenapa kamu merasa lebih senang padahal Allah lebih senang lebih ayukian? Emang cantik itu penjamin kebaikan dunia? Emang ada dasar ilmunya? Buktinya banyak yang tidak cantik malah akhirnya husnul khotimah. Tapi lebih baik kita cari yang cantik juga husnul khotimah. Ini diganti nih kan paham? Pesan lagi boleh. Negatif. Jadi kalau kita ditanya, kenapa kita mengambil keputusan sepakat dengan Allah untuk menjauhi larangan-larangan Allah? Jawabannya apa? Kita bersepakat dengan Allah untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Apa dasarnya? Kebaikan manusia. Nah, nanti kita akan dibantu di ayat-ayat berikutnya. Pada dasarnya kita minim pengetahuan. Kenapa zina dilarang? Kenapa mencuri dilarang? Memang kata Romai Ramada penjelasannya itu minim. Nah, maka satu-satunya jalan aksioma karena Allah tidak senang. Jadi pilihannya pilihan aksiomatik. Allah tidak senang, titik sejemput. Bahwa ada penjelasan-penjelasan lain kecil ruangnya. Nah, kita nyebutnya al-hikmatu, hikmah, bukan hikmah yang biasa kita terjemahkan. Apa hikmahnya orang tidak zina? Nah, kemudian para peneliti termasuk Dr. Hunaina akan menjelaskan. Apakah karena itu kita tidak zina? Kan enggak. Kita tidak zina karena Allah tidak senang. Itulah namanya makruhan. Zalika, ya begitulah bapak-bapak, ibu-ibu semua, senang tidak senang kata Allah, zalika, begitulah. Mimma auha ilaika rabbuka, di antara sebagian yang diwahyukan Allah kepadamu, hai Muhammad, 6 perintah, 7 larangan. Sebagian doang. Minal hikmati, yang kalau kita laksanakan maka merupakan tindakan yang hikmah sesuai dengan ilmu Allah, sesuai dengan ilmu Allah. Maka mari kita urut dari 6 perintah 7 larangan, atau 7 larangan aja.
larangan mendekati harta anak yatim. Nah, pasti banyak argumentasinya kan. Pak, gimana saya kan sudah nggak punya suami. Kehidupan harus berjalan. Si dedenya butuh susu, butuh makan, butuh pendidikan, terus dan habis warisnya. Penjelasan kan, tapi tidak sesuai dengan ilmu Allah. Pasti tindakan itu nggak akan dapat hikmahnya. Percaya aja, nggak akan dapat hikmahnya. Karena sesuai ilmu Allah, si ibu ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat karena menggelapkan harta anak yatim pada saat belum balik. Hanya dengan dasar kita ini kan orang miskin. Pertanyaan saya, boleh mencuri karena miskin? Kan gak boleh. Kan mencuri anak sendiri, sekarang itu dibanting anaknya. Boleh dicemplungkan anak ini sumur. Kan ini persoal mentang-mentang wong tuanya. Nah, jadi tidak ada hikmah, tidak ada ilmu Allah. Tidak ada orang tua tidak punya argumentasi. Pasti punya argumentasi, tapi tidak punya dasar keilmuan Allah. Nah, dasar keilmuan Allah itu disebut dengan al-hikmah. Nah, Allah mengingatkan, hai Muhammad, yang itu 6 perintah dan 7 larangan. Itu 7 termasuk wala taqrabuz zina ya. Iya. Itu adalah hanya sebagian dari agar orang itu bertindak sesuai dengan ilmu Allah. Nanti orangnya disebut wais, bijak. Orangnya disebut bijak. Oleh karena itu janganlah kamu menjadikan ada Tuhan lain selain Allah, berarti musyrik. Paham gak ini kaitan dengan pokok pikiran pertama tadi, yang keilmuan Allah tadi? Rata-rata si orang-orang pembangkang ini, termasuk ibu-ibu kita yang menyalahgunakan warisan anak yatim, itu karena punya referensi selain dari Allah. Mungkin ustaz, mungkin kiai ini, mungkin wong liyane ge mekono. Lah kamu mau cari ridho Allah apa ridho selain Allah? Wong liyane ge mekono. Oh, berarti ada 2 kekuatan. Ada kekuatan Allah, ada kekuatan yang lain. Musyrik juga ya. Artinya begini, pembangkangan termasuk yang dibilang para kali barusan, itu terjadi sebetulnya karena adanya kompetitor Allah. Walaupun kita nggak ngerasa sedang melakukan tindakan kemusyrikan. Makanya wala taj'al, janganlah engkau hai Muhammad menjadikan ma'allahi ilahan akhar. Nabi Muhammad mustahil musyrik, tapi nabinya saja diingatkan jangan sampai melakukan tindakan kemusyrikan. Ada Tuhan lain selain Allah karena menyebabkan ada aturan yang boleh dan tidak boleh. Intinya dari Allahnya dilarang, tapi di kitanya dilaksanakan. Dasarnya urpape gimana ya? Kebayang gak? Berarti ada 2 Tuhan loh, ada 2 rekomendasi loh.
Kebayang nggak kalau dalam praktek pengaturan alam raya, kata Allah terbenam di timur, terbenam di mana? Barat. Koordinatnya sekian, titik sekian. Tuhan lainnya geser dikit. Waktu ganti kan kok. Kalender acak-acakan, almanak acak-acakan. Itu kalau di praktek pengaturan alam raya. Kalau dalam praktek kita berpikir, kata Allah jangan zina. Ada Tuhan lain yang membolehkan zina, kita pakai juga. Gimana itu? Contoh zina yang dilarang Allah tapi kita pakai juga karena ada rekomendasi dari Tuhan lain. Contohnya gimana? Tuhan lain kepikiran dari nafsu. Metang di luar nikah, akhirnya dinikahkan. Lah zina terus kan. Hakul yakin dia kegawur secara fikih asli dari Allahnya, tapi ada Tuhan lain. Itu ada ustaz yang bilang boleh. Wih, para kali doang yang ustaz nggak mau mengizinkan. Artinya kata ustaz itu mudah dinikahkan sama ini. Iya, dengan argumentasi seperti janda tadi, rasanya miskin, argumentasinya krunya nutup aib. Berarti ada dua Tuhan kan? Ada dua sumber hukum. Yang satu dari Allah, yang satu dari selain Allah. Dua-duanya kita pakai. Apa yang bisa kita katakan orang memakai dua sumber hukum itu? Kalau bukan musyrik. Diam-diam kita musyrik. Musyrik kok diam-diam ya? Diam-diam kita musyrik. Fatulko, sikap dua kaki semacam itu, ngejegar ya satu Allah, satu Tuhan yang lain, itu akan menjatuhkan kamu fi jahannam, di neraka jahannam, maluman madhuron, maluman dalam keadaan tercela, madhuron dan jauh dari rahmat Allah. Jauh dari rahmat Allah itu di akhirat nanti. Pada saat kita sulit masuk surga, modal amalan gak cukup, ngarep cuma krunya Allah. Tapi kata Allah madhuron, maaf untuk kamu tidak ada belas kasihan. Itu madhuron. Masih untung lah ngomong maaf ya. Sebaiknya kamu masuk neraka cuma. Tapi kan masih bagus maaf. Dan masalah ayat ini kayaknya hampir rata-rata ibu berdosa. Nggak jelas lah para wis hampir rata-rata. Banyak bapaknya meninggal, suaminya meninggal diurus sampai ibunya sampai hati. Ya pertama itu praktek banyak dilakukan. Yang menarik mengkaitkan sikap melanggar dengan praktek musyrik itu apa mengkaitkannya? Karena kita tahu ilmu, kurang ilmu. Nah ini nih, makanya ini kita perhatikan agar kita taat dan patuh pada Allah, maka jangan ada sumber hukum selain dari Allah. Kalau ada sumber hukum selain dari Allah, maka terjadilah pembangkangan pada Allah. Diam-diam kita musyrik. Diam-diam kita musyrik. Mari kita teruskan. Nih, nelimbangkan enggak? Ini kita bandingkan diri kita dengan orang dulu ya. Kita ini sekarang kita tahu sumber hukum dari Allah, tapi pakai juga sumber hukum bukan dari Allah tapi dari adat istiadat. Batik musyrik kan? Bandingkan dengan orang dulu. Kata Allah, afa asfakum rabbukum bil bani. Kamu itu hai orang-orang Mekah,
memilihkan untuk Allah, mensifatkan untuk Allah. Allah itu punya anak perempuan. Ya, dari kalangan malaikat. Berarti dianggap Allah ada selain Allah, ada Tuhan selain Allah. Afa asfakum rabbukum bil banin wa takhada minal malaikati inasa. Kamu pilihkan Allah anak-anak, di mana para malaikat itu dianggap anak perempuan. Innakum lataquluna qawlan adiman. Ini opini yang berbahaya, sangat berbahaya. Qawlan adiman, sangat berbahaya. Sama dengan berbahayanya kita ngomong udah dinikahkan daripada aib. Sangat berbahaya. Karena apa? Karena menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Ada sumber hukum lain selain sumber hukum dari Allah. Sama dengan ibu-ibu yang untuk pertama kali ditinggal mati suami, meninggal mas semua sekalian. Yang ditinggal mati, ditinggal meninggal mungkin enak ya. Ditinggal wafat suaminya. Akhirnya karena latar belakang ekonomi, hak-hak waris anak-anaknya dikebiri, dikorak, dikorupsi. Pada saat balik tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka kata si ibunya, apalah daya saya ini orang miskin. Kata siapa? Kata ini juga boleh. Oh, ada Tuhan selain Allah, ada sumber hukum selain sumber hukum dari Allah. Maksudnya seperti itu ya. Sama dengan orang-orang kafir Quraisy. Ada selain Allah, yaitu malaikat, wadon. Walaqad sarrafna, dan sungguh sudah berulang kali kami jejerkan. Sarrafna, kami apa? Deskripsikan. Sudah berulang kali. Berarti apa itu kalau berulang kali dideskripsikan, apa berarti? Saking pentingnya. Fi hadzal Quran, di Quran ini. Coba wala taqrabu zina berapa kali ketemunya? Ya kan? Belum wala taqrabu amal yatim berapa kali kita ketemu? Di Al-Baqarah ada. Di An-Nisa ada berkali-kali. Fi hadzal Quran. Tidak lain maksudnya liyadzakkaru, agar kita mengingat lagi karena sering dilupakan. Ya. Kenapa sesuatu diminta diingat? Karena sering dilupakan sampai sekarang. Keluhan para wali banyak yang melakukan, ya karena memang banyak yang melupakan. Maka sebanyak dan sesering itu juga diingatkan dalam Al-Quran. Tapi apa yang terjadi para wali? Wa ma yaziduhum illa nufuro. Yang terjadi malah yang bertambah bukan ingat kepada sumber hukum Allah, tapi nufuro, malah semakin menjauh dan menjauh. Qul, tegaskan hai Muhammad kepada orang-orang yang membayangkan ada sumber hukum selain sumber hukum Allah, ada Tuhan lain selain Allah, ada pegangan lain selain Allah, ada sumber rezeki selain Allah. Semua selain Allah itu tegaskan. Laukana ma'hu alihatan. Coba bayangkan kalau ada Tuhan selain Allah. Bayangkan ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah.
kama yaqulun, seperti selama ini diopinikan oleh mereka. Idan lamun mekonon bikin per hari. Idan kalau begitu latahu ila dil arshil, latahu ila dil arshi sabil, latahu, sungguh mereka akan saling mencapai berlomba. Ila dil arshi sabilan, mencari jalan menuju singgasana Allah, rebutan. Maaf mungkin pengen mengkudeta, maaf mungkin pengen ikut bersaing lah, jadi lawan kan, oposisi. Sampai detik ini tidak pernah kita dengar ada gangguan di arsy Allah kan. Berarti teori tentang ada Tuhan selain Allah itu tidak ada. Kenapa? Karena syarat untuk jadi Tuhan kudu merangkak. Ya. Lia Eden pernah nggak nyampe ke sana? Lia Eden itu mengaku Tuhan apa Nabi? Lia Eden malaikat. Yang ngaku Tuhan siapa? Gak ada ya? Firaun. Oh, Firaun. Memang begini masalahnya, menarik nih. Bukan orang mengaku Tuhan kita jadikan Tuhan yang menyebabkan kita tidak memakai hukum Allah. Contoh, Kang, jadi Ustaz anu gemekenen, jadi Allah mekenen, tapi jadi Ustaz kan ya itu udah jadi Tuhan. Jadi si Ustaz ini nggak pernah ngomong saya Tuhan, nggak pernah. Kalau gawe anak aran Tuhan tecilik teger ure ya? Nggak ada. Baru teger ya? Ya tecilik. Oke, caranya mekenen per hari. Kan iki metuke daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap. Lamun ngebuka aplikasi ini, entekakan waktu sebulan ngedelnya aran-aran ketemu berapa ratus juta mengarang. Subhanallah. Bismillah. Nah, subhanahu ini apa pengucapan, apa sikap? Ayo, mangga. Dua-duanya. Yang benar dua-duanya. Yang kita ucapkan harus menjadi sikap, baik sikap pikiran, sikap hati. Jangan ngomong subhanallah tapi rumah sedua ilmu. Yang mengucapkan subhanallah itu merasa miskin ilmu, nyerah. Memanglah selain Allah itu, Tuhan itu cuma Allah. Tentang Tuhan, ada Tuhan selain Allah, saya nyerah, gak ada ilmunya. Subhan. Nah ini pentingnya, bahwa subhanahu itu pada dasarnya pengucapan dan sikap. Wa ta'ala amma yaquluna, dan Allah itu maha tinggi dari berbagai opini mereka. Uluan dengan sangat tinggi, kabiron dengan sangat besar, pol panjang kali lebarnya. Titik sampai situ ya. Kita buktikan teori subhanahu. Buktinya bukan cuma kita yang bertasbih, tetapi juga tusabbihu lahu, bertasbih juga kepada Allah, as-samawat as-saba', langit yang 7, wal ardu, juga bumi, mawang fihina, dan seluruh isi apa yang ada di langit-langit itu, juga yang ada di bumi, termasuk dengan binatang-binatang kecil.
tume, lingse dan lain sebagainya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, maka mereka semua itu cara bertasbihnya dengan memuji Allah. Sayang sekali walakin la tafqahun, kita tidak tahu tasbihahum, cara tasbih mereka. Nah, itu dasar tasbih itu pengucapan dan sikap. Contoh, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Lampu merah berarti dengar si lampu merah ngomong berhenti. Artinya pada dasarnya lampu merah itu berbicara, stop atau berhenti. Tapi kita tidak mendengar. Sama dengan pohon, kita nggak tahu cara komunikasi, cara berbahasa, termasuk cara mengucapkan tasbihnya. Tapi Allah memastikan itu bertasbih dengan cara memuji Allah. Jadi benda-benda itu harus kita yakini memiliki aktivitinya masing-masing. Jadi benda mati itu harus kita yakini memiliki aktivitasnya masing-masing. Ustadz, apakah itu sama dengan penjelasan anda misal maaf keris bisa ngadeg, aku masih ngaji gegelati keris yang ngadeg. Tidak hanya keris, semua benda harus kita yakini memiliki aktivitasnya masing-masing. Tapi la tafqahun, kalau keris mah kita paham bisa goyang segala, namanya kayak dibikin itu. Jadi kita nggak mengerti bahwa si pohon lagi mungkin lagi joget, lagi nyanyi, nggak paham. Tapi Allah memastikan di antaranya benda-benda itu melakukan aktivitas tasbih dengan cara memuji Allah. Bahkan termasuk orang mati, tadi benda mati, termasuk orang mati. Nah, inilah yang menjadi masalah. Siapa yang kemarin viral itu videonya? Viral atau bagaimana saya lupa. Ada ustadz membuka Musnad Ibnu Hanbal, menemukan hadis bahwa orang mati itu berdoa untuk orang hidup. Orang mati, tadi benda mati, sekarang orang mati. Tadi benda, sekarang mati. Nah, video merasa kaget, entah euforia. Oke, betul. Orang mati itu mati jasadnya, ruhnya tetap hidup. Nah, tadi ruhnya. Ruhnya betul, dia melakukan reaksi. Apakah melakukan interaksi? Enggak tahu. Latak kohun kita enggak tahu. Pertama beda alam. Ya. Karena beda alam maka terjadi perbedaan yang lainnya, mungkin perbedaan bahasa, perbedaan gelombang magnetiknya segala, perbedaan frekuensi. Tapi mereka melakukan aktivitasnya. Orang mati nih, orang mati. Berarti ruh. Dan termasuk orang mati itu dilaporkan dapat melihat orang hidup, dapat melihat. Termasuk abai ngedelang si mana tuh, ki bocah ngerunya kakennya. Maka abai ngedoa, ya Allah, apakah saya mendengar? Tidak. Apakah saya tahu? Saya dikasih tahu dari hadis itu.
Apakah saya bisa minta tolong? Boro-boro minta tolong. Bang, saya nggak bisa berinteraksi kok. Kita nggak bisa berinteraksi. Namun ada 1-2 frekuensi tersambung, namanya mimpi. Mimpi namanya. Para hali mimpi wong tuane padahal wis mati. Nah, maka kita klasifikasi, ada mimpi buruk, ada mimpi baik, ada mimpi setan, ada mimpi dari Allah. Kalau kita yakin itu mimpi dari Allah, itulah arti kehadiran ruh itu. Itulah arti kehadiran itu. Kalau begitu ruhnya hadir atau dihadirkan Allah? Dihadirkan oleh melalui mimpi. Namun mimpi loh, di mana ikatan-ikatan bukhul itu sedang dicabut, maka orang tidur tidak menimbulkan pahala, tidak menimbulkan dosa. Karena prinsip-prinsip mukallafnya sedang dicabut. Anu wong turu salat oleh ganjaran. Anu wong turu ngabung rabi uang oleh. Enggak terjadi. Anda kira bingung kan begitu turu. Oh, ngambung ngimpi ceking. Lah itu semua artinya sehebat-hebatnya roh itu hadir melalui transmisi mimpi, roh itu hadir. Percayalah, roh itu hadir dalam kehidupan kita melalui transmisi mimpi. Tapi apalah artinya kita lagi dulu. Jadi masihkah berharap kita berinteraksi dengan orang mati? Nah, karena si teman-teman ini Al-Mukarram, para al-asatid ini mungkin kepengen ngekene. Oleh karena itu kita bisa mendatangi orang mati untuk minta tolong. Wih, kebangetan amat ya. Wong urip sing wong mati pun ya. Kitab dongeng Ustaz. Wih, memang ada semkonon. Artinya semua yang dijelaskan benar, tapi ngambil mafhum mukhalafahnya jangan begitu. Jadi kita betul memang orang di dalam, bukan dalam kubur ya, di alam barzah itu ada kehidupan. Kita nyebutnya orang mati sebagaimana kita nyebutnya benda mati. Tapi yakinilah punya aktivitas kehidupannya sendiri. Di antaranya adalah aktivitas kehidupan bertasbih. Innahu kana haliman ghafura. Ini menarik ujung ayat 444. Sesungguhnya Allah itu haliman, maha lembut, ghafurun, maha pengampun. Apa ini maksudnya? Kita terlalu sering salah menganggap benda mati itu tidak ada artinya apa-apa. Padahal benda-benda mati saja itu bertasbih. Kita telah mempermalukan diri kita sendiri, kalah dengan rumput, mungkin kalah dengan satu kerikil batu. Kata Allah, innahu kana ghafurun. Ayo minta ampun pada Allah. Minta ampun karena kita telah mempermalukan diri kita sendiri. Orang kerikil aja bertasbih, kita kongkar. Rumput saja bertasbih, kita kok enggak. Tapi don't worry, jangan khawatir. Innahu kana ghafurun. Karena Allah itu maha ampun. Maksudnya itu. Hai Muhammad, wa idza qara'tal Qur'an. Ini menarik. Yang dikeluhkan para hari tadi itu soal Quran. Wa idza qara'tal Qur'an, hai Muhammad,
kalau engkau membaca Al-Quran, maka otomatis, tapi ingat loh, membacanya Nabi Muhammad ya. Karena membacanya Nabi Muhammad itu membaca sekaligus menjadikannya pandangan itu. Otomatis ja'alna, kami itu siapa? Allah beserta yang lain. Ja'alna, kami jadikan. Otomatis gara-gara kamu memegang teguh Al-Quran, itu ja'alna, kami jadikan bainaka, antara Muhammad Muhammad wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang hedonis yang tidak gemar akhirat tapi orientasinya dunia saja. Itu hijaban, ada tirai, kelambu, tembok, masturun yang tidak terlihat. Bisa nggak menjelaskannya ini? Kita lagi orang kelompok hali. Si waktu apes kepergok ni angkot. Karena bocah pas jam rolas ya, serangkut bocah SMP, desekan yang angkot itu. Kepaksa kita desekan kalian paro hal. Tadur wow, antara kami ada hijaban mastur. Padahal dempetan. Sadar nggak antara saya dengan perhali yang dempetan saja itu ada hijaban mastur. Ada tirai yang tidak terlihat. Yang menarik adalah waja'alna, dan kami jadikan. Berarti Allah mungkin memerintahkan malaikat agar minyak dengan air tidak bercampur. Mungkin Allah juga memerintahkan entah siapa orang agar kita tidak berkawan baik dengan orang yang tidak senang akhirat. Nah, kalau kita maaf ini Ustaz, kita mau orang-orang nikun grup hedonis, sangkanima. Ada orang ketipu. Ternyata satu grup dengan kelompok hedonis yang tidak gemar akhirat. Gampang ngejawabnya. Kok bisa sih ketemu kecampur? Oh, katanya Allah menjanjikan akan dibikin hijab. Oh, itu membuktikan kita belum menjadikan Al-Quran sebagai pegangan. Jadi kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai pegangan, yakin kita nggak akan salah memilih kawan, salah memilih teman, salah memilih perkumpulan, yakin. Jadi sudah menjadi janji Allah, wa ja'alna hijaban masturun, akan dibikin jarak, yang jarak itu nggak bisa dilihat. Mungkin uangnya jadi sungkan ketemu paroli, udah enak kali paroli ya, kelipir, tegerok kita masih makanya ini bisa. Tapi rupanya kita ini ya begitu ya. Yang kedua, itu yang pertama ya, kita akan dibikin jarak dengan orang-orang yang tidak senang dengan akhirat. Kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran. Yang kedua, wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adzanihim waqra. Dan kami bikin orang-orang itu berarti bukan kumpulan kita ya, yang senangnya dunia itu, akinna, penghalang di hati yang menyebabkan hatinya nggak enak ke Quran itu, dan penghalang wakron di telinga
sehingga hatinya nggak senang dengar Al-Quran. Gampang ibu-ibu, bapak-bapak untuk membuktikan ini. Gampang. Sedikit kan yang mau kajian tadabbur Quran kan? Sangat sedikit. Karena apa? Karena memang Allah nggak pengen kita kecampur. Mereka dibikin di hatinya ada penghalang sehingga nggak bisa senang pada Quran, dan dibikin ada wakron, ada penutup telinga sehingga tidak senang dengar baca Quran. Siji waktu ane sing ngaji merini, berkalingan sing galu sapa kan ya. Mbu parwali sapa kok. Ning di para berkalingan gitu kok. Ning ngendikan kan kuat sesuatu yang biasa orang kono. Ingat enggak? 1-2 kali masih mau ngaji. Yang ketiga kali mulai itu ininya tuh nggak kuat telinganya kan. Ya apapun lah, itu sesuai dengan janji Allah. Kami bikin mereka itu di dalam ala qulubihim akinnah ayyaqahu, digawe nur paham baik. Wa fi adani waqrab, tujuannya apa sih? Tujuannya agar bapak-bapak, ibu-ibu nggak kecampur dengan mereka. Pak Ustadz, ini sebenarnya untuk orang Islam dan orang Islam atau untuk orang Islam dan orang kafir? Iya, orang Islam dan orang Islam ini. Wong tidak demen akhirat kok. Orang kafir mengapa kita pikirin? Tapi mereka saking demen deh, karena jadi ajak sunnah. Itu makanya kan ini mah tujuannya kembali ke kerangkawat. Allah membuat kita tidak nyambung dengan mereka. Dibuat ada tabir. Tabir gelap itu lagu siapa? Iwan Fals. Tabir gelap. Ya, Pak Pandi ya. Iwan Fals kan? Dengan Sawung Jabung nggak itu? Iya, Sawung Jabung. Iya, Pak. Ayo, sungai. Ustaz, Nur. saya mau tanya Ustaz. Ya. Al-Quran ini wahyu Allah Ta'ala dalam bahasa Arab. Kalau sekiranya orang Indonesia menolak mengimaninya, rasanya wajar-wajar saja. Karena dia nggak mengerti bahasa Arab. Tapi orang Arab yang didatangi Al-Quran waktu itu seperti Abu Jahil itu kan orang-orang alim dalam bahasa Arab. Kok masih menolak juga, Ustaz? Apa yang salah di orang Arab ini sehingga menolaknya? Apa yang salah dengan orang Arab dan apa yang salah dengan orang bukan orang Arab? Kalau kita enggak, kalau kita kan enggak salah. Menarik juga nih teorinya nih, menarik. Tapi kepada orang Arab, Abu Jahil itu bukan orang bodoh itu. Cuma gelarnya aja yang bodoh. Itu juga yang lain-lain. Jadi kalau orang non Arab seperti kita wajar. Iya. Wajar. Jadi kenapa orang Arab menolak? Iya. Ada yang dibiarkan menerima, ada yang dibiarkan menolak oleh Allah. Yang dibiarkan menolak oleh Allah itu kendati pun orang Arab, maka ada akinnah, ada kendala untuk memahami. Bahkan termasuk orang Arab sekalipun, apalah juga untuk orang non Arab, kendalanya macam-macam. Males. Yang kedua bisa juga males. Bisa yang ketiga males. Kendala. Jadi bukan masalah bahasa. Yang kedua dibikin ruwet dalam ngerungu. Namanya wakron. Sehingga nggak bisa dengar.
Mana ini Pak? Ayat 40 45. 46. Mana? Belum. Wa idza zakarta sampai ini mah tadi berpegang teguh. Sampai kalau kita buktikan, hai Muhammad, idza zakarta, kamu ingatkan Rabbaka, tentang Tuhanmu, bahwa fil Qur'ani, di dalam Quran ada itu saja. Mengingatkan doang, bukan menjelaskan tentang mencuri, potong tangan, larangan zina, tata kelola faraid, bukan. Ingatkan tentang Allah. Walau kalau tadi gagal paham, kemudian tidak nyaman mendengar, ini mah sampai walau, maka berpaling ala adbarihim, membelakangi nufuron, semakin menjauh. Jadi intinya apa? Mereka nggak mau menuju Al-Quran karena ada pegangan lain selain pegangan Allah. Ini yang kita bicarakan adalah potensi-potensi, ada kompetitor Allah. Ada kompetitor Allah. Kenapa orang itu akhirnya tidak mau berpegang teguh pada Al-Quran? Karena ada tawaran lain. Bisa adat istiadat, bisa cerita sukses, bahwa dia bisa sejahtera karena tidak sholat, bisa sejahtera karena tidak zakat. Nah ini godaan-godaan. Nanu a'lamu, udah hai Muhammad, jangan ambil pusing lah. Yang tahu saya, kata Allah. Nanu a'lamu, tapi bukan sendirian Allah. Allah juga membagi pengetahuannya dengan malaikat. Allah juga membagi pengetahuannya dengan misal. Ini misal menariknya. Nanu a'lamu bima yastami'una bihi. Kami yang tahu terhadap apapun yang mereka dengar dari Al-Quran, pada waktu mereka mendengarkan omonganmu, hai Muhammad. Apa sih sebenarnya yang didengar? Wa idhum, dibandingkan pada saat mereka najwa, berbisik-bisik di kelompok mereka, idyaqulu dhalimuna, bahwa akhirnya mereka, para orang-orang zalim itu, pada berkomentar, in tattabi'una illa rajulan masuran. Dadah, jangan ikuti Muhammad, wong tukang sihir aja diikuti. Itu gosip yang dikembangkan di klub mereka. Tapi mereka ikut ngaji dengan Nabi Muhammad. Mereka ikut bertamu, menjadi tamunya Nabi Muhammad. Kata Allah, jangan ketipu, saya tahu kok mereka itu ngomong apa. Jadi ya susah juga ya. Mereka itu memang posisinya sulit meninggalkan best practice mereka. Kalau sekiranya yang menolak Abu Jahil masih bisa ya, logis. Jadi kan menolak. Ini yang munafik ini. Nah iya. Sama-sama Nabi. Ini kan yang lagi dibicarakan. Kenapa orang itu masih kekeh mempertahankan sumber hukum lainnya, pandangan hidup lainnya, karena ada best practice gitu. Maka ketika melihat Muhammad kayak tukang sihir, nipu doang. Kenapa? Karena belum kelihatan benefitnya, keuntungannya. Kalau ikut Muhammad sugiur gini. Kalau ikut Muhammad mungkin bisa jadi presiden seperti itu. Sulit kan membuktikannya kan? Bisa nggak membuktikan khilafah itu akan mensejahterakan? Sulit kan? Satu-satunya jalan beriman kepada Allah. Nah, Nabi Muhammad kayak begitu. Dia bicara kesejahteraan, masih lagi miskin kayak apa? Terima coba. Sing ceramah por hali pisan wah, mantap. Ditinggal
Ya, itulah situasi. Oleh karena itu undur, hai Muhammad, lihatlah. Lihat kelakuan mereka. Ya. Oh iya, saya beri undur ya. Nah, ini menarik nih. Na'lamu, kami berbagi pengetahuan dengan Allah. Jadi Allah ngasih tahu ke malaikat, kan munafik kan. Lain di mulut, lain di hati. Tapi Allah juga ngasih tahu, mungkin dalam satu organisasi kelompok anti-Islam itu ada yang kasih tahu. Itu selalu saja ada cara Allah membongkar mereka. Ada yang dia kasih tahu siapa fulan dan siapa fulan yang lain. Yang cara Allah membagi pengetahuannya itu belum tentu kasbiyah. Belum tentu hasil usaha investigasi atau intelijen dan sebagainya. Itu karenanya Bu Neng Haja Neneng Suliah pakai na'lamu. Nahnu nahnu. Alamunya itu bukan na'lamu, itu alamu, lebih tahu. Dulu apa superlatif. Undur, lihatlah hai Muhammad kelakuan mereka itu ya, kebablasannya. Kaifa darabu laka, bagaimana mereka memframing kamu. Darabu itu bikin-bikinan. Memframing kamu al-amsala dengan apa? Amsal, bahasa modernnya. Ya perumpamaan, framingnya dengan perumpamaan. Ada nyebut kamu tukang sihir, ada nyebut kamu cari kekuasaan, cari sensasi, ada pansos segala. Tahu pansos itu apa, Pak Khalid? Ya, itu pansos. Pansos, panjat sosial, pengen terkenal doang. Pansos. Fadalu, mereka itu sesat benar. Fala yastati'una sabilan, percayalah mereka nggak akan dapat jalan. Jalan apapun. Kalau mereka bercita-cita berkuasa, jalan berkuasa nggak akan ketemu. Kalau mereka dengan cara Islamfobia itu maksudnya untuk mencari kesejahteraan, maka jalan untuk kesejahteraan nggak akan ketemu. Percaya. Dengan membangun Islamfobia itu, mau zaman Nabi Muhammad mau sekarang sama saja. Nah, ini menarik nih, dua ayat terakhir ini ya, kita akan memakai pola mereka. Wa qalu, mereka juga beropini, hei Muhammad, coba sih yang masuk akal sih, jangan ngelantur. Di antara yang mereka bilang Nabi Muhammad itu ngelantur karena soal orang wajib bertanggung jawab setelah mati. Kalau mati ngusga beres. Oh, nggak bisa gitu. Orang harus mempertanggungjawabkan karena dunia ini adalah bridging, yaitu jembatan menuju akhirat. Maka idza kunna idaman warufatan, apakah itu juga berlaku pada saat kami sudah menjadi tulang yang apa? Tulang itu hancur enggak ya? Bisa. Beda-beda yang hancur. Ada yang tidak. Tulang bisa hancur ya? Hancur. Bisa. Bisa. Kalau gali kuburan itu kan kecil-kecil itu kan temuan. Jadi yang menjadi hancur. Bisa. Ya berarti warufatan itu artinya bukan bercerai-berai tapi hancur. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya lupa hadisnya ya. Nah, memang rambut itu paling susah terurainya ya.
Iya. Rambut ya. Bukan nggak hancur kan, tapi hancur kan. Hancur, tetap itu. Tapi ada yang tersisa, yaitu maaf ini tulang ekor. Saya lupa istilah hadisnya, saya lupa. Pirang senti kuning, ada 1 senti tulang ekor. Jadi semua ruh kita itu akan dapat bekal tulang ekor itu. Sekerat tulang ekor, saya lupa maaf hadisnya itu. Nanti disempurnakan, dan percayalah badan kita sekarang ini belum sempurna. Kesempurnaan kita di akhirat. Nah, secara badan. Jadi nanti si tulang ekor itu akan ketemu ruhnya. Ketemu ruhnya, disempurnakan oleh Allah setelah kiamat nanti, setelah kebangkitan. Maka jadilah Pak Rohali, si Manar, Pak Jamal, dan yang lain. Nah itu ada yang juri bertanya, serepot itu Allah gawe para wali yang kudu ganti modal arane tulang ekor, nggak begitu kan? Artinya hancur manusia itu yang disisakan dengan kehendak Allah tulang ekor. Kalau orang bilang ngomong julid baik orang bilangnya. Maka dijawab, inna lama ba'usuna khalqan jadida. Laju sudah hancur tulang-tulangnya, kami dijadikan manusia baru lagi. Dari modal tulang ekor itu. Pirang senti ya udah tak periksa kita. Maka kata Allah, apa ya? Kalau saya gini cara ngomongnya nih, Rahma itu tuh kamar mandi, teteh dibersihin. Kamar mandi, iya dibersihin. Masa sih bersihin sekalian dirusak aja. Nah ini juga sama. Kul kunu hijaratan aw hadidan, sekalian dibayangkan, bukan kamu jadi tulang yang hancur, tapi kamu sudah jadi batu atau sudah membesi. Jadi tulangnya sudah berubah menjadi apa itu? Kalau kita sering di Bogor, apa namanya itu stun-stun tuh? Ya jadi dari kayu jadi batu kan? Whatstone, fosil tersebutnya. Nah ini kulkunu, nah, kamu bingung ya? Kok bisa sudah jadi tulang? Aja maning tulang hijaratan sudah membatu, au hadidan sudah membesi. Nah, membesi apa kok? Lah iya kan sudah membatu, kemudian batunya tua jadi membesi kan. Pernah ada yang beli fosil batu kayu ning Lewilian, itu dirangkai lagi, diekspor ke Prancis miliaran. Biasanya uang kita mah tukuni patahan, potong hilang ije-ijen kan ya. Ini sedih ya, uang luar negeri ini butuh itu kayu purba yang terbenam jadi wood stone. Al khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Wah, ini kalimatnya keren nih bagi penggemar bahasa Arab nih. Mana itu Bu Haja Neneng? Apa nerjemahkannya itu? Al khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Apa nerjemahkannya? Yakburu fi sudurikum.
Nggak usah tulang deh. Bayangkan tulangnya sudah membatu atau tulangnya sudah membesi, atau mimma yakburu fi sudurikum, atau yang enggak bisa kamu pikirkan lagi. Nah, itu yakburu, yang membuat besar fi sudurikum, saking besarnya sudah enggak bisa kamu bayangkan. Sudah jadi apa misalnya? Ya, debu, partikel, atau sudah jadi air hilang. Fasayakuluna mambongiduna, akhirnya nyerah. Hari konon kapan itu kejadian itu? Nyerah juga akhirnya. Akhirnya nyerah. Hari konon kapan kejadiannya? Kul, katakan Muhammad, alladzi fatarakum awwala marrah. Allah itu adalah zat yang menciptakan waktu kita belum ada. Lah ini menciptakan kita setelah ada lebih gampang. Aja digawe, dianggap ganti. Mana lebih susah, menciptakan mula awal apa menciptakan setelah ada? Awal. Lebih susah mula awal. Fasayun ghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna mata huwa, tapi gede-gede baik, gede-gede. Jadi fasayun ghiduna itu kenen kenapa ya? Apa tuh? Iya, mengelelekan maksudnya apa itu? Ngelelewe bukan ya? Ngelelewe ya? Ngelelewe, ya Allah, Nabi kita dilelewe ya. Dilelewe sampai ya ada kenal kapan? Kapan ya? Qul asa ayyakuna qariban, aja nantang. Itu sangat dekat. Ya Allah ya, orang-orang ya, bapak-bapak, ibu-ibu, pada dasarnya semua kemaksiatan yang kita lakukan karena lupa akhirat. Orang tidak akan menikah dengan akad kalau nggak takut akhirat. Orang tidak mungkin sibuk rumit cari yang halal kalau bukan takut akhirat. Jadi orang itu karena tidak takut akhirat, maka terjadilah itu. Nah, tapi yang menarik adalah teori dasar. Orang berani membangkang itu karena ada penyedia sumber hukum lain selain sumber hukum dari Allah. Nah, itu menjelaskan terjadinya proses kemusyrikan yang diam-diam dalam diri kita, yaitu ketika kita mencoba membandingkan teori atau keilmuan Allah dengan best practice lainnya. Ada adat istiadat, ada pendapat orang, ada macam-macam lah. Malai salaka bihi ilmun, yang sebetulnya tidak ada basis ilmiah. Jadi kurang lebih seperti itulah kenapa orang terjebak kepada kemusyrikan, kemaksiatan dan lain sebagainya.